Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Syifa Abiyah, NIM F1S1 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang wireless commerce untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah e-bisnis dengan dosen pengampu Ibu Reni Aryani Eskom Mkom. Saat ini, dunia bisnis global sedang merasakan dampak dari perkembangan elektronik commerce atau e-commerce yang dianggap telah membentuk suatu dimensi perekonomian baru. Akan tetapi, seiring berjalannya hal tersebut, teknologi terus berevolusi dan berfokus pada penemuan ide dan konsep baru, termasuk di dalamnya mengenai mobile computing dan jaringan nirkabel atau wireless network. Berawal dari hal inilah terbentuk suatu tren teknologi yang mencoba memberikan sebuah bentuk diversifikasi pelayanan e-commerce dalam jaringan nirkabel yang populer disebut dengan mobile commerce atau m-commerce. E-commerce adalah proses perdagangan mulai dari proses pemesanan produk, pertukaran data, hingga transfer dana yang dilakukan secara elektronik. Wireless merupakan telekomunikasi nirkabel yang menggunakan prinsip gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan data maupun informasi. Lalu apa itu wireless commerce? Wireless commerce merupakan konsep yang memungkinkan perusahaan, baik untuk pelanggan, mitra, dan karyawan, yang dapat digunakan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Sekarang ini dipandang sebagai terobosan teknologi terbesar yang terkenal di seluruh penjuru dunia, yang bisa disebut juga dengan m-commerce. Lalu apa itu mobile commerce atau m-commerce? M-commerce didefinisikan sebagai segala aktivitas yang berkaitan dengan transaksi komersial yang dilakukan melalui jaringan komunikasi perangkat nirkabel. M-commerce lahir setelah e-commerce yang pada umumnya dilakukan melalui media internet, dan kelahiran m-commerce tersebut terutama dipicu oleh tingginya tingkat penetrasi handphone di seluruh dunia. Lalu ada latar belakang yang mengakibatkan munculnya m-commerce. Yang pertama, perkembangan teknologi komputer baik dari segi software maupun hardware-nya, kemudian kemudahan yang diberikan oleh teknologi mobile commerce kepada konsumen dan juga penjual, kemudian adanya dukungan berbagai vendor yang menyediakan beragam produk, evolusi jaringan komputer dari waktu ke waktu, dan juga dukungan pihak bank baik di Indonesia maupun di seluruh dunia beserta dengan para penyedia layanan transaksi online lainnya. Ada nilai penting m-commerce. Yang pertama, fleksibilitas, artinya dapat digunakan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Kemudian kemudahan untuk terkoneksi ke dalam jaringan komputer atau internet, hemat waktu dengan proses yang lebih cepat, peningkatan produktivitas, serta transparansi yang lebih baik antara penjual dan juga pembeli. Perkembangan wireless commerce. Perkembangan wireless commerce ini tidak jauh dari pengaruh perkembangan teknologi nirkabel, di mana perkembangan pertama pada tahun 1980 ditemukan teknologi nirkabel 1G yang menggunakan sistem analog yang hanya melayani komunikasi via suara. Kemudian pada tahun 1990-an muncul jaringan 2G dengan penambahan layanan komunikasi chat dan juga Bluetooth. Kemudian pada tahun 1997, kemunculan 2G memunculkan wireless commerce pertama kali yang didahului oleh perusahaan Coca-Cola. Kemudian pada tahun 2011, memunculkan kembali jaringan 4G LTE yang mengalahkan teknologi sebelumnya dengan kecepatan yang lebih meningkat. Dari perkembangan teknologi nirkabel tadi, pada masa sekarang, semua data dikirim dalam bentuk kode angka secara nirkabel. Nah, pengiriman data itu tadi yang disebut dengan digital nirkabel atau wireless commerce. Nah, dari perkembangan tadi berpengaruh kepada transaksi m-commerce pada masa sekarang. Kemudian di sini ada aplikasi pendukung wireless commerce. Yang pertama ada Bluetooth, yang kedua ada ponsel atau handphone, yang ketiga ada Wi-Fi, yang keempat ada layanan data, yang kelima ada laptop atau komputer, dan yang terakhir ada satelit yang
merupakan pendukung lainnya untuk memudahkan wireless commerce. Nah, dengan adanya pertumbuhan dari perkembangan teknologi nirkabel tadi tentu berpengaruh kepada transaksi e-commerce pada masa sekarang. Dahulu semua dilakukan secara antri, tentu hal tersebut kurang efektif dan memakan waktu yang cukup lama. Dan sekarang semuanya bisa dilakukan dengan handphone, waktunya lebih fleksibilitas, lebih cepat, bisa digunakan kapan saja dan di mana saja, dan oleh siapa saja dengan memanfaatkan handphone atau telepon genggam. Kemudian juga berpengaruh kepada transaksi pembayaran yang dulu sistem pembayarannya itu masih barter atau barang tukar barang untuk dijadikan sebagai media pembayaran. Nah, sedangkan dengan masa sekarang dengan pemanfaatan teknologi semuanya bisa dibayar dengan menggunakan handphone, dengan bisa menggunakan scan QR code dan pembayaran bisa langsung terjadi. Sudah banyak perubahan-perubahan dengan memanfaatkan jaringan nirkabel dan juga handphone. Tentu sangat berpengaruh dan efektivitas serta efisien dalam memudahkan transaksi antara penjual dan juga pembeli. Kemudian di sini saya mengambil studi kasus tentang aplikasi e-commerce berbasis Wireless Application Protocol. Sebelumnya kita bahas terlebih dulu apa itu Wireless Application Protocol. WAP adalah suatu standar yang didesain untuk menyediakan kemudahan komunikasi internet dan layanan-layanan lainnya pada telepon genggam, pager, PDA, dan device nirkabel lainnya. WAP merupakan himpunan protokol yang didesain secara khusus untuk komunikasi internet dengan device bergerak, yang memiliki layar kecil dan bandwidth yang rendah. WAP juga dimaksud untuk meningkatkan fungsionalitas telepon genggam untuk layanan-layanan real-time, seperti lalu lintas, informasi indeks saham, dan cuaca. Dengan WAP, kita diberi peluang untuk membuat aplikasi-aplikasi dan layanan-layanan tersebut. Di sini studi kasus yang saya ambil adalah aplikasi e-commerce untuk penjualan buku pada suatu toko buku berbasis Wireless Application Protocol Service dengan media handphone. E-commerce diyakini akan memberikan inovasi-inovasi dalam dunia bisnis, kemudahan yang ditawarkan untuk pengguna membuat para investor berinovasi, membuat terobosan bisnis baru dengan memanfaatkan handphone sebagai tempat untuk berbisnis. Demikian juga dengan beberapa toko. Toko buku adalah salah satu perusahaan penjual buku di Indonesia, termasuk toko buku yang ada di Palembang, di mana pada studi kasusnya di sini toko buku di kota Palembang. E-commerce untuk penjualan buku pada perusahaan ini yang dibangun menggunakan WAP atau Wireless Access Protocol diharapkan dapat mendongkrak pembelian dengan memberikan kemudahan layanan kepada pembeli dengan hanya mengakses situs e-commerce dengan memesan buku yang diinginkan. Ada beberapa keuntungan menggunakan Wireless Application Protocol ini. Yang pertama, teknologi WAP memudahkan kita untuk mengakses data. Kemudian teknologi WAP menjadi pilihan pertama di dalam menyebarkan informasi, komunikasi, berita aktual, harga saham, dan masih banyak lagi. Kemudian WAP mampu membawa informasi secara online melewati internet seperti mobile banking, email secara langsung ke dalam ponsel yang kita miliki. Kemudian banyak alat yang akan dapat mengakses apa yang mereka ciptakan, dengan begitu akan lebih banyak pasar yang dapat diraih. Nah, dari materi yang telah saya jelaskan dapat kita ambil kesimpulan bahwa wireless commerce terbentuk dari perkembangan internet yang sangat panjang dan sampai sekarang semakin maju, di mana yang telah saya jelaskan tadi perkembangan teknologi dari 1G ke 4G pada masa sekarang. Kemudian perkembangan tersebut dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi untuk memudahkan transaksi jual beli supaya efektif dan efisien. E-commerce dapat membawa penjual dan pembeli bersama-sama dengan mudah sehingga memungkinkan untuk mendapatkan laba yang lebih besar. Dan hubungan dengan pelanggan menjadi semakin dekat. Penggunaannya juga fleksibilitas, bisa digunakan kapan saja dan di mana saja, sehingga hal tersebut bisa menghemat waktu dan juga biaya. Nah, dari studi kasus yang telah saya ambil tadi dapat ditarik kesimpulan dengan memanfaatkan fasilitas handphone dan internet yang sekarang semakin menguasai penyampaian informasi tercepat dan terakurat.
Di dunia internasional, maka pihak marketing di toko buku tidak akan mengalami hambatan dalam memasarkan buku terbitannya. Kemudian aplikasi mobile commerce ini tidak hanya mempermudah pelanggan untuk melakukan pembelian buku secara online, tapi juga mempermudah pelanggan untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai profil perusahaan, informasi terkini mengenai penjualan buku di toko buku tersebut. Kemudian referensi dari jurnal-jurnal yang telah saya angkat dari materi tadi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.